Shalom jemaat yang mengasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan sikap penyembahan. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya dalam saat teduh. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memelihara umatnya dan mencurahkan damai sejahtera, kiranya menikmati sembah sujud kita. Amin. Pembimbing ibadah kita pada pagi ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat silakan duduk. Rasa syukur kita dapat kita ungkapkan dengan datang ke hadirat Tuhan, menyembah dan meninggikan serta memuliakan namanya di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh
hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah. Jemaat silakan berdiri. Ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sungguh bertolak belakang syair akhir dari kalimat syair lagu ini. Kutinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Namun kenyataannya seringkali kita melupakan kasih Tuhan itu, sehingga kita kembali jatuh di dalam dosa. Saat ini adalah saat yang istimewa ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke hadirat-Nya. Mari kita menghampiri takhta-Nya, kita mengucap syukur dan mohon pengampunan atas segala dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tiada hentinya memelihara kehidupan kami dengan segala kecukupan. Jiwa kami senantiasa bersuka cita oleh karena kami dapat datang menghadap hadirat-Mu untuk mohon ampun atas segala dosa yang sudah kami perbuat. Kehidupan kami tidak menjadi saksi akan kasih-Mu, bahkan cenderung untuk menyakiti sesama. Limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu, agar kami dapat saling berbagi kasih dan sukacita untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami agar memiliki sikap tekun dan berani hidup dalam kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Berdoa adalah hal pertama yang spontan kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan yang tidak nyaman. Ketika kita mengalami sukacita, spontan kita mengatakan, puji Tuhan. Tapi ketika kita tiba-tiba menghadapi keadaan yang tidak nyaman, spontan juga kita mengatakan, Tuhan, tolong. Berdoa dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja, karena doa membuat hati kita tenang. Kita yakin akan pimpinan Tuhan. Doa memberi kekuatan dan pengharapan. Tuhan kita hanya sejauh doa.
Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Jemaat silakan berdiri. Dengarlah berita anugerah bagi kita yang telah tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Penuh rasa syukur, mari kita hidup seturut dengan petunjuk hidup baru dalam firman-Nya pada pagi ini. Kita baca bersama-sama mulai dari natsnya. 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat silakan duduk. Mencari kerajaan Allah berarti setiap hari menuruti firman-Nya, menjadikan penerang dalam setiap langkah agar kita tidak tersesat. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku.
Untuk mencari domba yang sesat, maka diperlukan iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu harus selalu kita ingat setiap hari, setiap saat, melalui kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini, mari bersama-sama jemaat berdiri di hadapan Tuhan, penuh rasa syukur. Kembali kita kerarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan segala rasa syukur dan pergumulan kita dalam doa syafaat. Silakan Bapak Pendeta Suhartoyo memimpin. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga atas segala kebaikan-kebaikan, kemurahan, berkat jasmani dan rohani yang sudah kami alami. Kami bersyukur Tuhan memelihara gereja kami, memelihara keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami datang hendak menyerahkan segala doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami yang minggu depan akan mengadakan ibadah syukur untuk memperingati 50 tahun gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapan yang dilakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan, penatua, pengurus, dan semua jemaat agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong untuk pemuritan kelompok kecil yang akan kami lakukan Kamis ini. Tuhan memberkati agar setiap kami juga mengambil bagian untuk hadir, diperlengkapi, bertumbuh bersama secara kelompok, sehingga kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, bersyukur kalau Engkau sudah memberkati SKA di seluruh Indonesia. Kami bersyukur proses belajar mengajar semester yang kami lewati. Kiranya Tuhan menolong segala persiapan di tahun ajaran yang baru nanti. Kami berdoa secara khusus untuk SKA Penan di dalam penerimaan
siswa, kiranya Tuhan sendiri akan kirimkan, Tuhan gerakkan agar SKA semakin hari semakin bertambah, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Bapa di surga, kami berseru, berdoa, memohon untuk pembangunan SKA di Bima. Tuhan turut campur tangan di dalam proses pembangunan gedung dan fasilitas proses belajar mengajar. Kami juga berseru, berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuhan memberkati kerukunan hidup bersama di tempat ini. Kami mohon Tuhan menolong agar masyarakat NTB semakin dewasa. Tuhan juga memberkati segala hasil bumi dan segala proses kehidupan di sini, agar provinsi kami ini semakin makmur, semakin mengalami kejayaan di dalam segala bidang usaha. Tuhan memberkati para investor, para penanam saham di NTB ini, supaya mereka terus semangat, terus Tuhan berkati sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin bertumbuh. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang lemah tubuh, yang saat ini dalam pemulihan, pengobatan. Kami teringat akan Ibu Ance, mama dari Bapak Edison, yang juga dalam kondisi sangat-sangat perlu kami doakan, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini juga sedang lemah tubuh, sakit, kiranya Tuhan menjamah, memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, berserah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 mengingatkan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang peduli pada kondisi anak-anaknya, sanggup menolong dan membuka jalan, karena Dia mengerti. Tak
Kita akan diberkati dengan perenungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Hasan. Kepada Bapak Pendeta Hasan, saya persilakan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, mengucap syukur karena kesetiaan-Mu. Kami percaya bahwa keberadaan kami di sini pagi hari ini bukan kebetulan, dan rencana Tuhan untuk kami sedang terjadi. Kami belajar bertumbuh bersama untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang hadir pada hari ini pulang nanti menjadi berbeda, karena ibadah ini mengubahkan kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas pakai menjadi alat-Mu supaya kami semua diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Senang bisa bersama-sama pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan majelis yang memberi kesempatan untuk bisa melayani pada hari ini. Majelis memberikan tema The Goodness of God, kebaikan Tuhan. Dan pujian tadi, kadang-kadang kita merasa bahwa sendirian, kita kadang-kadang merasa terabaikan dan seterusnya, tapi ternyata Tuhan mengerti. Ya. Lanjut. Ya, banyak cerita tentang kebaikan Tuhan. Itu setiap kita punya itu. Setiap kita. Bahkan mungkin kita tidak cukup waktu untuk menceritakannya, kebaikan Tuhan. Apakah di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, keluarga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya. Apakah biasa dioperasikan yang kita mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan baik. Setuju Bapak Ibu Saudara? Amin. Tuhan baik. Dia mengerti, dia memahami, dia peduli. Tetapi mengapa kita punya keyakinan seperti itu? Kita mau melihat hari ini apakah ada bukti bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita.
Mari kita melihat teksnya dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2 ya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, supaya yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, sedikit ada perbedaan dari terjemahan baru yang lama. Karena sebagai info saja, Lembaga Alkitab Indonesia sudah mulai merilis kembali terjemahan baru 2, karena sudah 70 tahun lebih bahasa kita yang dipakai di terjemahan biasa itu yang kita pakai sehari-hari, masih pakai sehari-hari, saya pun masih pakai, tapi hari ini bertepatan belum ada aplikasinya, saya tanya ke LAI karena minggu lalu mereka datang ke Lombok dan mengadakan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan itu. Lalu yang sudah menghafal ini biasanya bunyinya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi di terjemahan yang baru, karena biasanya bahasa kan berkembang Bapak Ibu Saudara. Ya, bahasa. Bahkan mereka berkata 70 tahun ke depan mungkin kita tidak ada lagi, tapi akan diterjemahkan kembali sesuai dengan konteksnya yang bisa dipahami pada masa itu. Seperti itu. Dan memang betul-betul kalau Pak Pendeta misalnya di dalam terjemahan yang lama, kita kadang-kadang apa artinya, misalnya ada tulisan ganja, terus LAI berkata mudah-mudahan narkoba memberikan kami penghargaan karena sudah tidak ada lagi ganja di Alkitab. Karena sudah diterjemahkan tiang, menjadi tiang. Karena memang itu sebenarnya pengertiannya. Nah, apa bukti bahwa Tuhan baik? Apa bukti mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya bersikukuh yakin kokoh bahwa Tuhan itu baik? Dari teks ini kita akan melihat beberapa hal. Satu, yang pertama Saudara, sebelumnya masih ada. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, hal yang pertama adalah bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Itu bukti kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara pulang nanti dan berkata, mengapa saya yakin bahwa Tuhan baik? Mengapa saya betul-betul teguh tentang kebaikan Tuhan? Karena saya tahu saya sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan saya, bukan karena kebaikan saya, bukan karena usaha saya, pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan saya. Jadi saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menerima anugerah Tuhan bukan karena kebaikan kita. Coba slide yang kemudian ditayangkan saudara, yang selanjutnya. Ya, jika selamat karena usaha, perhatikan baik-baik. Jika Pak Bambang, Pak Hasan, Pak Pendeta selamat karena usaha kita, maka yang pertama, surga akan penuh dengan orang-orang yang sombong. Wah, saya nyampe di sini karena saya sudah berusaha. Tapi Tuhan katakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong, karena untuk masuk ke sana hanya karena karya Kristus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kita melalui anugerahnya. Yesus tidak perlu mati di kayu salib kalau ternyata kita karena usaha kita.
tidak perlu lelah-lelah datang ini misalnya melihat Yesus di kayu salib bahwa dia sudah menyelesaikan dosa kita. Tidak perlu. Karena ternyata kita bisa berusaha. Ternyata kita bisa berjuang. Ternyata bisa kita melakukan sesuatu untuk bisa nyampe di sana. Makanya saya katakan kalau keselamatan karena usaha kita, maka kita bisa bertolak pinggang di sana dan berkata, saya ada di sini karena usaha saya. Dan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Saudara perhatikan prosesnya bagaimana dia menjalani itu. Dia diperlakukan tidak manusiawi. Dia dijadikan bulan-bulanan, menjadi mainan. Seperti itu, dihantam, dicambuk, dipaksa memikul salib itu, dan kemudian direntangkan tangannya. Jim Caviezel yang memerankan The Passion of Christ, dia berkata, saya saja yang bermain film, dan saya tahu dibayar. Saya tidak tahan melihat itu. Saya tahu Yesus dalam perjalanan itu sampai kematian bukan sesuatu yang mudah. Nah, kalau misalnya saya dan saudara selamat oleh karena usaha kita, maka dia tidak perlu melakukan itu. Tapi yang kita yakini karena kasih karunia dan diselamatkan oleh iman, itu bukan usaha kita. Itu bukti bahwa Allah begitu baik untuk itu. Maka saya selalu ingat misalnya saudara, kalau ada yang bisa buka Alkitab Roma pasal 8 ayat 32. Dia berbunyi begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah mengaruniakannya kepada kita, telah menyerahkannya kepada kita. Bagaimanakah mungkin yang lainnya tidak dikasih? Nah, itu terjemahan saya, tapi bunyinya sebenarnya bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatunya bersama-sama dengan dia. Karena dia sudah mati bagi kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Itu yang membuat kita bisa diterima oleh Allah, berdamai dengan Allah. Semula semua manusia berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Tapi karena karya Kristus di kayu salib, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu. Jadi Yesus membayar dengan nyawanya. Dia dihujat bukan karena tidak berdaya, bukan saudara, bukan karena dia tidak mampu melawan, bukan karena dia tidak mampu berjuang, bukan karena dia tidak mampu untuk menghabisi lawan-lawannya, bukan. Tapi dia berkata di pasal Matius 20 ayat 28, aku menyerahkan nyawaku. Dikatakan di dalam satu teks, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia menyerahkannya, bukan direnggut, bukan direbut, bukan dirampas. Dia menyerahkan untuk saudara dan saya, supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan, bukan karena terpaksa. Bukan. Kadang-kadang kan karena sudah terpaksa, mau apa lagi kita buat Allah. Seperti ada kakek yang lagi kegiatan gereja, ada retreat di daerah yang paling dingin, di sebuah hotel. Lalu pagi-pagi anak-anak muda kumpul di sekitar kolam. Pak pendeta juga ikut, sudah 62 tahun. Lalu ada anak yang kecebur, saudara, kecebur di kolam. Anak-anak muda berkata, dia harus diselamatkan. Tapi tidak ada yang berani turun, saudara, karena dingin sekali, dingin. Tiba-tiba si opa sudah turun. Lalu kemudian anak-anak muda melihat dia, berani sekali opa turun di tempat dingin begini. Lalu dia ambil anak itu, dia bawa ke darat. Kemudian anak-anak muda berkata, opa, apa rahasianya? Kita yang masih muda begini saja tidak bisa, tidak mau, tidak berani turun karena dingin begitu. Tapi opa kok bisa sudah umur 60 tahun lebih? Lalu dia berkata, tidak ada rahasia. Siapa tadi yang dorong opa? Ternyata sudah didorong. Jadi ya bagaimana lagi? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak didorong, Yesus tidak dipaksa, Yesus tidak didesak, Yesus tidak dipojokkan. Dia menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Itu bukti kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia kami selamatkan. Beberapa kata yang dipakai di situ akurazo, membayar dengan setimpal. Bapak Ibu saudara dan saya sudah dibayar dengan darah yang mahal. Kata yang kedua di situ dikatakan ex akurazo,
dikeluarkan. Kalau Pak Pendeta pergi ke Selagala pasar hewan, lalu dibeli sapinya satu, misalnya 10 juta, tidak dibiarkan di situ, dibawa. Nah, itu. Tapi yang kata yang ketiga, lutro, itu dibebaskan dari belenggu dosa. Pak Pendeta lepas ikatannya, yang menjadi bebas. Dan itu yang Yesus lakukan ke saudara dan saya. Dibayar setimpal, lalu dibawa dari kebiasaan dosa itu, pasar dosa itu, kemudian diberi kebebasan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu dan saya menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Karena kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Selalu mulai dari Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara membongkar ayat-ayat Alkitab dari awal sampai akhir, kita akan menyaksikan bahwa keselamatan manusia selalu bermula dari Allah. Selalu dimulai dari Allah, selalu berawal dari Allah. Coba kita perhatikan saudara, Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Ketika mereka melakukan dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi, tapi Tuhan datang. Wow, asik sekali. Ketika mereka melanggar, mereka mengkhianati Tuhan, mereka melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, mereka bersembunyi, takut. Tapi Tuhan datang dan memanggil mereka. Mendatangi mereka. Yang kedua saudara, Tuhan membuat janji seorang penyelamat. Dia berkata akan datang seorang penyelamat yang akan meremukkan kepala si ular, si iblis itu. Dan yang ketiga, Tuhan menyembelih hewan kurban yang kulitnya kemudian dipakai untuk mengganti daun yang mereka pakai. Jadi saudara kadang-kadang di kelas ditanya, gimana sih tata busana yang hari-hari ini luar biasa. Saya berkata sudah dimulai oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka melihat diri mereka, mereka mulai menyemat dedaunan dan mulai menutupi diri mereka. Apa artinya saudara? Mengapa Tuhan harus menggantikan itu? Mengapa Tuhan harus menggantikan daun yang mereka rangkai untuk menutup ketelanjangan mereka? Karena bagi Allah tidak layak apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi Tuhan sendiri yang membuat itu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menyadari hal ini. Kita mau menyadari bahwa ada daun-daun yang mungkin kita simpan. Atau untuk merasa kita mampu melakukannya supaya bisa diterima oleh Allah. Dan Tuhan berkata, tidak, saya yang melakukannya. Yesus sendiri mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat rentetan perjanjian lama, misalnya ketika Nuh di Bahtera itu, dikatakan tidak ada seorang pun yang dekat dengan Allah seperti Nuh. Dia hidup berkenan kepada Allah. Tapi ketika selamat dari air bah itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan korban sebagai pertanda bahwa korban ini pengganti hidup saya. Bukan karena dia berkenan kepada Allah, bukan karena dia sudah melakukan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, coba kita tanggalkan daun-daun kita yang mungkin kita pakai untuk merasa bahwa saya sudah layak di hadapan Tuhan. Saya sudah dibandingkan dengan orang lain, saya lebih layak. Dibandingkan dengan orang lain, saya lebih oke. Tidak, saudara. Hanya karena anugerah Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usaha kita, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memudahkan diri. Dalam buku Kaum Pilihan Allah, R.C. Sproul ditanya di dalam sebuah kelas, kenapa kok kalian orang Kristen termasuk berbangga berlebihan? Bahkan ada yang berkata sombong. Masa sih hanya satu jalan? Kan banyak jalan untuk menuju sana. Lalu Dr. Sproul berkata, sebenarnya pertanyaan kita bukan mengapa hanya satu jalan, tapi mengapa Allah masih menyediakan satu jalan. Karena upah dosa ialah maut. Seharusnya semua sudah ke maut, seharusnya semua sudah binasa. Tapi mengapa Allah berkenan menyediakan satu jalan lagi melalui karya Kristus? Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Bapak Ibu Saudara, itu bukti kebaikan Tuhan. Pemilihan, Anda dan saya sudah dipilih. Pribadi-pribadi yang diselamatkan menjadi anggota tubuh Kristus. Itu bukan ide Agustinus, bukan ide Erasmus, bukan ide Calvin atau apapun. Itu ide Alkitab betul-betul. Alkitab menjelaskannya kepada kita. Ditarik oleh Bapa. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Jadi tidak ada di antara kita yang berkata, Pak Hasan berkata kepada Pak Pendeta, jangan tahan saya. Ditarik oleh Bapa. Itu teksnya, jelas ya saudara. Bapak Ibu. Itu sebabnya untuk merangkum bagian pertama ini saya pernah menulis lagu, menciptakan satu lagu, beberapa lagu di ini, dan saya sudah minta kemarin untuk dinyanyikan. Bisa ya? Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat YouTube nanti di rumah, ada tulis nama saya, Hasan Imawau. Lagu-lagu itu muncul, beberapa khotbah saya juga di situ ada. Boleh saya menyanyi ya? Kalau Bapak Ibu sudah mendengar lagu itu, saya nyanyikan. Dalam kasih-Mu Kau bebaskanku, dengan kuasa-Mu Kau memanggilku masuk rencana-Mu. Bapakku berterima kasih bila ku kuat sampai hari ini, melewati badai, hadapi tantangan. Kemampuanku adalah rahmat-Mu, tak ada yang ku banggakan. Sepenuhnya ku sadari, ku hidup oleh anugerah-Mu. Bukan kuat dan gagahku, bukan pandai dan hebatku, semua kemurahan Tuhan. Refnya kita katakan. Sepenuhnya ku sadari, ku hidup oleh anugerah-Mu. Bukan kuat dan gagahku, bukan pandai dan hebatku, semua kemurahan Tuhan. Amin. Semua kemurahan. Beberapa orang memberi pesan lagu ini dan meminta, boleh Bapak ciptakan lagu untuk penyembahan supaya kami nyanyikan di gereja. Saya bilang, tunggu waktu yang tepat. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ada hamba Tuhan dari Kalimantan Timur dan berkata, bolehkah saya nyanyikan ini di gereja? Saya bilang, bebaslah Bapak. Kalau bisa dinyanyikan itu menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Semua tahu oleh karena kemurahan Tuhan. Itu bukti kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukti kebaikan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu dan saya yakin bahwa Tuhan itu baik?
Dari teks itu kita melihat kita diciptakan dengan pola Kristus. Ya, perhatikan teksnya. Teksnya di ayat 10 sebenarnya. Ya. Coba ya. Kita didesain dengan pola atau cetakannya Kristus. Kita baca Roma pasal 8 ayat 29 bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya ada contoh, ada teladan, ada patternnya. Jadi kita tidak perlu mengawang-awang memikir-mikirkan bagaimana sih. Ada contohnya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Cetakannya itu Kristus. Cetakannya Kristus. Coba perhatikan, kalau kita melihat, ya cetakan tidak mungkin keluar bulat-bulat dari batu bata ini, batako ini ya. Bapak Ibu yang buat roti minggu depan syukuran ke 50 tahun pasti ada kue, ada segala macam dan cetakannya, tergantung cetakannya itu bentuk kuenya. Bapak Ibu yang suka menjahit, ya ada polanya. Tidak bisa sembarangan. Oh, tolong buatin saya baju, Pak. Oh, bagaimana polanya? Atur saja. Berapa lama baru selesai? 1 bulan ya. Wah, masa Tuhan aja menciptakan bumi ini hanya dalam 6 hari, istirahat 1 hari, 7 hari. Lalu dia berkata, tapi lihat hasilnya. Ada gunung, ada lembah, dan seterusnya. Seperti itu. Ya itu mesti ada polanya, ada pola. Tapi kalau misalnya polanya seperti yang dibawa saudara, itu menunjukkan ketidaksetiaan ya. Kalau saudara lihat itu si ayam jantan mencekik ayam betina. Mengapa? Karena telurnya kok gajah. Itu jadi pasti terjadi sesuatu yang tidak baik. Terjadi ketidaksetiaan. Jadi kalau mestinya kan cetakannya, polanya sudah jelas, tapi kok yang lain yang tiba-tiba muncul seperti ini. Segambar dan serupa dengan Allah. Dijadikan manusia baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan kita ada pola. Kristus, kita ada pola, kita ada contoh, kita ada pedoman kita menyerupai Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kejelasan identitas ini mendahului perubahan perilaku. Coba kita lihat gambar berikut. Ada 4 ekor anjing dan 1 citah sedang mau berlomba lari. Saudara, sudah semua orang tahu, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa citah akan menjadi pemenang. Si anjing sudah lari. Lalu kemudian si citah tetap saja diam. Orang mendekati pelatihnya Bapak Ibu. Kenapa dia diam saja? Saudara tahu jawaban pelatih itu? Dia bilang begini. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa kita hebat. Kadang-kadang itu penghinaan. Betul. Kadang-kadang itu menjadi, karena menurutnya itu bukan levelnya dia. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai murid Kristus, ciptaan baru, segambar dan serupa dengan Allah, ada kesempatan untuk berbuat dosa. Kita berkata, oh itu bukan level saya. Itu bukan gambaran saya, itu bukan tipe saya. Saya sudah ditebus oleh Yesus, sudah dianugerahkan keselamatan, sudah dibayar dengan mahal, darah yang tidak bercacat. Mengapa saya mau melakukan itu lagi? Jadi saudara perhatikan, bukan level saya untuk melakukan yang tidak baik seperti itu. Bukan bagian saya itu. Saya punya identitas yang jelas. Saya murid Kristus. Saya murid Kristus. Kita bisa panggil dia Bapa. Itu dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada levelnya. Ada pola. Saudara dan saya murid Kristus,
ciptaan baru, hubungan dengan Tuhan begitu indah karena kita panggil Dia Bapa, dekat dengan Tuhan. Ya. Saudara tahu agama manapun di muka bumi ini, kata Gus Dur, yang paling dekat adalah orang Kristen karena mereka panggil Bapa. Mereka panggil Allah itu Bapa. Lalu ditanya dia, yang kedua siapa? Dia bilang orang Hindu karena mereka panggil Om. Om Swastiastu. Lalu dia berkata, kalau kita termasuk jauh karena kita harus pakai toa. Saudara, kalau Pak Hasan yang ngomong begitu pasti mungkin penodaan agama. Tapi Pak Gus Dur waktu masih menjadi kiai, masih hidup, siapa yang bisa lawan dia? Siapa bisa lawan dia? Jadi kalau kita analisa, ya siapa? Anda bisa datang kepada Tuhan dan panggil Dia Bapa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Ada pola kehidupan Kristus menjadi contoh. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita dirancang untuk tujuan mulia, untuk tugas mulia. Perhatikan baik-baik. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan 3 hal di situ. Melakukan pekerjaan baik, maka Tuhan Yesus katakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Indah sekali saudara. Jadi betapa indahnya kita. Itu bukti kebaikan Tuhan. Dia sudah siapkan kita melakukan pekerjaan baik. Disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Betapa indahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya pulang dan berkata, Tuhan baik. Begitu baik Tuhan bagi hidupku. Sebab Dia sudah siapkan pekerjaan baik. Bahkan Dia mau saya hidup di dalamnya. Saudara, rancangan kita harus mengikuti pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Allah. Amin saudara. Dia disiapkan. Tuhan sudah siapkan. Tuhan itu baik dan selalu baik. Tuhan menciptakan kebaikan. Tuhan adalah sumber yang baik saja. Coba katakan bersama dengan Pak Hasan, Tuhan adalah sumber yang terbaik saja. Tuhan adalah sumber yang baik saja. Firman Tuhan kita baca 136 ayat 1 Mazmur 1-2 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda dan saya sedang dalam perjuangan, lalu kita berkata, oh ini datang dari Allah, pencobaan ini, penderitaan ini, sakit penyakit ini datang dari Allah. Tuhan tidak pernah mendatangkan kesakitan, tidak pernah mendatangkan kutuk bagi kita. Karena Dia sudah. Tetapi kalau hari ini belum baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin? Amin saudara? Karena kita tahu Allah yang baik dan sumber yang baik. Dia memberikan yang terbaik. Bahwa di dalam kehidupan kita ada jatuh bangunnya. Kita belum berkata itu sudah berakhir. Belum berakhir. Karena Tuhan sedang berproses untuk hidup kita. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kadang-kadang kan kita seperti menganggap bahwa penderitaan ini datang dari Tuhan. Cobaan ini datang dari Tuhan. Tidak, kadang-kadang konsekuensi dari perbuatan kita yang menjemput kita. Ya. Iblis datang sama Tuhan. Tuhan, orang-orang Kristen ini selalu memojokkan saya. Apapun yang terjadi mereka bilang gara-gara iblis. Lalu Tuhan berkata, bukan kamu saja, saya juga kadang-kadang dipojokkan. Tuhan juga dipojokkan. Iya. Buktinya apa Tuhan? Gini. Mereka naik motor,
sampai di perempatan sudah tahu lampu merah, lalu kecelakaan, dan kemudian setelah terjadi itu berkata, kehendak Tuhan. Kalau sudah di rumah sakit, woi kehendak Tuhan. Nah, itu konsekuensi dari kesalahan kita, bukan maunya Tuhan begitu. Jangan salah pikir, karena Tuhan hanya memberi yang baik. Tuhan sumber yang baik. Tapi kalau Pak Hasan hari ini sedang dalam perjuangan berat, tertati-tati, itu berarti belum berakhir, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Allah turut bekerja. Jadi cara berpikir kita dengan Allah harus benar, Bapak Ibu. Dia sudah menyiapkan pekerjaan yang baik. Ya, larangan makan buah pohon kehidupan di Taman Eden bukan untuk membatasi mereka, bukan untuk mengekang mereka, tapi supaya tetap bahagia hidupnya, supaya tetap terlindung, supaya tetap dekat dengan Tuhan, supaya tetap akrab dengan Tuhan, supaya tetap intim dengan Tuhan, bukan supaya mereka mengalami nasib buruk, tidak. Dan itu berlaku sampai hari ini. Kadang-kadang yang terjadi dengan kita itu konsekuensi dari apa yang kita buat. Tahun lalu saya berkhotbah di Medan. Lalu setelah saya selesai berkhotbah, ada seorang anak muda, seorang gadis, pingin berteman di Facebook karena dia tahu nama saya. Lalu saya oke. Dan dia curhat. 1 halaman penuh. Dia berkata, Pak, sebenarnya saya tidak bergereja di mana Bapak khotbah hari ini. Saya pergi ke gereja lain, tapi karena gerimis, ya hitung-hitunglah berlindung, berteduh, saya ikut. Ketika Bapak berkhotbah sejak awal sampai akhir, saya ditolong oleh Tuhan. Kemudian saya cerita kepada Pak Pendeta yang di mana saya khotbah, lalu dia berkata, memang ada satu gadis di belakang saya nangis terus. Ceritanya begini, saudara. Semalaman dia putus asa, kecewa, malam minggu itu, dan dia keliling kota Medan dengan nangis dan merasa, kok Tuhan buat saya seperti ini, kan saya tidak begitu-begitu berdosa dibanding dengan teman-teman saya yang lain. Saya masih lebih bagus dari mereka, kenapa kok saya mengalami ini? Tapi ketika saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan dia disentuh oleh Tuhan di situ, dijamah oleh Tuhan di situ, dan dia diubahkan oleh Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang sedang mengalami ujian hari ini, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami semacam kesulitan, kesukaran, jangan berkata ini dari Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, saya tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan Pak Hasan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara Bapak Ibu memahami hal itu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, maka yang baik yang selalu datang. Tapi kalau misalnya ada sesuatu tantangan dalam kehidupan saya, itu belum berakhir karena sedang berproses. Saya tahu hasil akhirnya untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan. Ya. Pikul salib memang kadang-kadang berat, tapi jangan potong. Jangan gergaji, karena tidak cukup nanti untuk menghadapi tantangan-tantangan berikut. Seperti itu. Jadi kita harus selaras dan menyatu dengan rencananya Tuhan. Ya, menyatu dengan rencananya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Bapak Ibu alami hari ini? Apakah ada di antara kita yang sedang berpikir bahwa Tuhan kok seperti tidak peduli dengan saya? Saya suka lagu pertama kita tadi di mau masuk firman. Terkadang kita merasa kita berjalan sendiri, kita berjuang sendiri, tidak ada kekuatan apa-apa untuk menghadapi situasi seperti itu. Tapi kita tahu
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Dari semula telah Tuhan Kau tetapkan. Bisa semua ya? Bisa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau beri di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bolehkah saya undang kita berdiri bersama, kita nyanyikan lagi. Naikkan lagi. Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Biarlah setiap pribadi kita merenungkan kebaikan Tuhan. Ingat dari semula Tuhan sudah siapkan. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Indah rencana Tuhan. Mungkin karena target-target kita, keinginan-keinginan kita yang belum terrealisasi, belum terpenuhi, dan kita merasa ditinggalkan. Tapi saya ingin katakan dari sini, rencana Tuhan indah untuk hidup saudara. Dia baik, sungguh amat baik. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini yang menolong kami untuk menyadari bahwa kebaikan Tuhan di atas segalanya. Kebaikan Tuhan kami bisa buktikan karena Engkau menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi oleh karena karya Kristus di kayu salib yang telah mati menanggung dosa kami. Tapi juga kehidupan Kristus menjadi pola hidup kami. Dan bahkan Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik. Tuhan mau supaya kami hidup di dalamnya. Kami hidup oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hasan untuk penyampaian renungan firman Tuhan pada pagi ini yang menguatkan setiap kita. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita dengan rasa syukur datang ke hadirat Tuhan menyerahkan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Penuh rasa syukur, kita pujikan Tuhan tak janji. Bait ketiga, silakan jemaat berdiri. Tuhan tak janji hari depan, jalan dan datar dan leluasa. Tuhan tak janji tak bergelombang, gunung tak hitam, cuaca cerah. Tuhan janjikan dengan kasih Pak Aidi memimpin doa syukur. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tadi kami baru dengan syukur ya Bapa, inilah jemaat Tuhan, hadir datang di hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memperkenankan kami memenuhi panggilan kudus beribadah dengan firman. Bahkan saat ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memberikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan, rezeki, pekerjaan, kesehatan, harta benda yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Kami mohon melalui persembahan ini ya Bapa, Tuhan boleh semakin memberkati, memakai anak-anak-Mu. Melalui persembahan ini, penataranya boleh lebih baik lagi. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah hikmat Allah kepada setiap saudara kami, para penanggung yang mengaturnya.
Terima kasih Bapa, ajar pada kami untuk kami boleh memberikan hidup kami. Bagaimana teladan Tuhan yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam kami mengerjakan keselamatan kami boleh memenuhi tugas amanat agung Tuhan. Sehingga kami tidak berhenti berputar sibuk dengan iman kami untuk beribadah secara ritual, tapi kami boleh melakukan hidup yang nyata, menjadi surat Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Terimalah persembahan hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita kembalikan segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Doksologi. Setelah pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Hasan, mari kita pujikan. Amin. Amin. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami sepanjang ibadah ini, dan Tuhan juga yang mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing. Kami akan menjadi alat di tangan Tuhan, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita, dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami, di mana lingkungan kami, di mana kami bekerja. Terima kasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai, ambil saat duduk sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.